kita akan pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Selama-lamanya, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Saya undang Bapak Ibu angkat berdiri. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau Engkau masih memberi kesempatan bagi kami berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin setiap pujian kami boleh naik di hadirat-Mu, menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati-Mu. Dan saatnya kami rindu Engkau berfirman bagi kami. Engkau membekali hidup kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan wibawa dan otoritas-Mu, Tuhan. Dan terangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menangkap setiap benih firman yang akan ditaburkan pada malam ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya, Bu Gembala. Silakan duduk, saudaraku. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal 38, ayat 13. 38 ayat yang ke-13. Kita buka semuanya. Mazmur 38 ayat 13. Orang roh yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang mengikhtiarkan celakaku, mengikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah bentuk pujian. Mazmur, ya, Psalm, itu adalah satu pujian memuliakan Allah. Namun proses penulisannya juga bisa dikategorikan semacam sastra. Sehingga prinsip-prinsip yang ditulis di situ ada yang merupakan doa, ada yang merupakan pengalaman, bagaimana berjalan dengan Tuhan, ya, bagaimana juga ketika menghadapi ancaman, kemudian berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong, macam-macam. Tapi isinya adalah ditulis atas izin Allah dalam tuntunan ilham Roh Kudus. Ketika menyebut Allah, menyebut Roh Kudus, menyebut Yesus Kristus, kita harus secara aklamasi dulu menegaskan kita percaya kepada Tuhan atau Allah yang Maha Esa, satu. Ketika kita sebut ada Bapa, ya, firman, Roh Kudus, memberikan ilham, itu tidak berarti tiga. Allah kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Ya, ketika orang tanya wujudnya, ini saya mau jelaskan doktrin dikit. Sulit dibayangkan, karena apa? Allah itu pribadi, ya, roh. Roh yang maha besar. Lah, roh yang maha besar ini iman Kristen mengakui dia sebagai roh Allah atau Roh Kudus. Siapa? Ya Allah itu sendiri. Adakah dia terpisah antara Allah, ya, yang adanya beliau itu sebelum apa-apa ada, sudah ada. Makanya disebut sebagai Bapa kekekalan. Ya, disebut Allah Bapa. Saudaraku, kalau gitu siapa Allah, siapa Bapa? Satu. Ini karena dikatakan sebelum ada apa-apa. Itu kalau bahasa rada kasar itu biangnya. Dari semua yang ada, dia sudah ada sebelum apa-apa ada. Bapaknya, biangnya. Karena sumbernya kehidupan, sumbernya penciptaan makhluk adalah dia. Jadi ketika diilhami Roh Kudus siapa lagi? Roh Allah. Roh Allah siapa ini? Allah itu sendiri. Kita tidak mengatakan antara Bapa dan Roh itu terpisah. Ya, Bapa bukan anak, firman itu. Firman bukan roh. Nah, ini doktrin selama ini memang yang bergulir seperti itu oleh bapak-bapak gereja, kecenderungannya ke sana. Ketika terjadi perpisahan gereja timur dan barat. Yang sebetulnya pada mulanya adalah gereja timur. Ada gereja, ya, ortodok, gereja Syria, ada gereja Koptik di Mesir dan sebagainya. Itu kan gereja sejarah.
Tapi begitu waktu hijrah mengembang ke arah Eropa, Amerika, nah kemudian terjadi pergeseran pemikiran itu. Dalam pemikiran orang barat, ketika bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak, itu tidak terlalu terasa. Karena apa? Tidak menghadapi suatu latar belakang atau sisi kepercayaan lain yang kemudian berusaha untuk mengkonter. Tapi gereja-gereja di timur ya dalam berjalan waktu menghadapi konter serangan. Ya, serangannya itu seolah-olah wah, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ini apakah Kristen yang diserang? Kristen Timur? Sebetulnya enggak. Orang Kristen Timur tidak merasa diserang. Kenapa? Jelas kok orang Kristen Timur tahu bahwa Bapak itu menunjukkan dia pribadi yang agung, yang ketika ditanya wujudnya itu apa? Tidak bisa kita bayangkan karena dia roh. Nah itu sebabnya kita mengenal roh. Dan Allah yang Maha Besar, Maha Esa ini berfirman. Ya, maka semuanya jadi. Tidak ada apa-apa jadi. Allah berfirman, firman itu bersuara, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadi. Loh siapa lagi firman ini? Ya firman ini bersama-sama Allah. Firman ini adalah Allah itu sendiri. Kita tidak melihat bahwa antara Bapa dan firman yang kemudian firman itu ya jadi manusia, jadi Yesus lebih tepat. Penjelasannya jadi Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu firman ya yang jelma dalam wujud manusia. Baru di situ ketemu. Jelma dalam wujud manusia. Tapi dia bukan manusia. Ketika mensitir Ibrani 10 ayat 5 ya, bahwa tidak perlu lagi korban persembahan bla 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 sebab telah tersedia tubuh bagiku. Itu tidak berarti bahwa kemudian Roh Kuduskah, firmankah membentuk wujud manusia kemudian dimasuki oleh roh itu. Tidak demikian. Karena firman jadi manusia itu konteksnya adalah inkarnasi, jelma. Dan jelma itu sekejap jadi. Tidak melalui proses penciptaan. Bedanya tubuh manusia kan di Kejadian pasal 1, 2 diterangkan. Seolah-olah bahasa kita itu tanah liat itu diemplek-emplek kan, dibentuk oleh tangan Allah, kemudian setelah wujud dihembuskan nafas, proses. Tapi kalau inkarnasi atau jelma itu ya sekejap. Wong firman itu berkuasa untuk melakukan satu cipta, mempunyai daya cipta yang semikian. Karena firman itu bersama-sama roh, karena firman ya roh. Maka waktu firman, sang firman wujud seperti manusia yang adalah bukan sama dengan manusia itu, ya berfirman, meneriakkan suara, Lazarus keluar. Ketika firman itu ya berucap, maka firman yang adalah roh, roh yang adalah firman itu kemudian ya memberikan kehidupan kembali kepada bangkai Lazarus. Sorry saya bilang bangkai karena sudah 4 hari pasti busuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jenazah. Seperti itu. Firman itu punya daya cipta, tidak ada jadi ada. Ya, tapi kaitannya penciptaan makhluk yang nanti punya komponen roh, tidak cuma berfirman, maka roh menghembuskan. Ya, sehingga manusia itu mempunyai nefas, roh, ya manusia. Nah, ini sekaligus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini kadang perlu kita menjelaskan ke yang lain. Jadi saudara kata tersedia yang selalu saya ucapkan, saya ambil dari Ibrani 10 ayat 5 itu bukan
menyediakan dulu, baru nanti pada waktunya dimasuki. Ya tidak segitunya, beda sama menciptakan manusia. Sang pencipta itu, begitu jadi dia ini dulu, nanti di waktu-waktu yang akan datang masuk lagi pokok-pokok pikiran ini kepada kita semua. Intinya Bapa, Anak yang adalah firman itu, dan Roh Kudus adalah pribadi Sang Pencipta yang Maha Esa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang pada umumnya menjelaskan, ya Bapak itu terpisah, Anak itu terpisah dengan Bapak. Ketika Eli, Eli lama sabaktani, lantas diterangkan, itu Yesus yang manusia mau ditinggal Roh Allah. Ya, tidak ada keterpisahan. Tubuh Yesus tidak sama dengan tubuh kita, kan saya selalu menegaskan seperti itu. Saudaraku, tubuh kita itu terpisah, komponen fisik diisi dengan komponen roh. Ketika roh pergi, fisik, jasmani, tubuh langsung rusak. Tubuh Yesus tidak rusak. Dasar-dasar ayatnya jelas, umpamanya Kisah Rasul pasal 2, refresh saja ayat yang ke-31, tidak bisa dirusakkan dalam alam maut, tubuh Yesus itu. Ya, kemudian ya tujuannya kenapa harus pakai tubuh? Tubuh itu jadi korban penebus dosa sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Jelas sekali. Ini berkaitan dengan Ibrani 10 ayat 5, tersedia tubuh, kemudian fungsinya menebus dosa ya manusia sekali untuk selamanya. Tubuh. Kalau tubuh ini dianggap tubuh ciptaan sama dengan manusia, ditinggal dikubur. Ya, maka seluruh eksistensi Yesus antara tubuh dan roh tidak terpisah, itu satu. Kemudian turun ke alam maut, Ibrani 2 ayat 14, tujuannya apa? Menghancurkan iblis penguasa alam maut. Itu proses ya pemindahan, proses pertukaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, substitusi. Kita mestinya di sana, Yesus ngambil tempat kita supaya kita tidak di sana lagi. Sehingga kita kapan? Tubuh kita tinggal, roh kita berangkat ke sana. Yang ngerti, percaya, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tubuh ada masa expired. Ya, saudaraku, pakai sakit, gak pakai sakit, sakitnya karena apa, karena apa, karena apa. Ya, itu gak penting, gak masalah, tetap bakalnya kita tinggal. Yang penting hidup kita untuk Yesus Kristus. Kita ditebus, bersyukur, kita persembahkan hidup, memuliakan Dia, bergantung kepada Dia. Ya, itu saja utamanya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Baca bareng ayat ini, 38 ayat 13. Puji Tuhan, baca bareng dengan saya ayat yang ke-13. 38 ayat 13. 1, 2, 3. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Siapa yang merancang kecelakaan kita? Iblis. Dia masang jerat. Dan itu maunya diserang terus, mana pikiran. Makanya Paulus di dalam wahyu Tuhan memberitahu, kenakan selengkap senjata Allah. Di antaranya ketopong keselamatan. Ketopong itu helm. Ya, untuk apa? Supaya tidak kena serangan anak panah berapi dari si jahat. Itu pasal 6, nanti sudah baca Efesus, pasal yang ke-6, pasal yang ke-5. Mulai, itu semua bicara tentang itu. Pakai selengkap senjata Allah. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, ini ketopong keselamatan. Apa? Iman. Lah iman itu efektifnya kalau dikasih makan. Apa makanannya iman? Firman. Maka sebisa mungkin selagi memang tidak ada, harus tidak ada kegiatan. Kalau masih ada, kita tetap ibadah. Cari firman.
Untuk apa? Supaya ada asupan firman pada iman kita. Begitu iman teguh ini ada ketopong. Nah nanti ada ya langkah-langkah yang akan saya sampaikan dari lanjutan ayat ini. Jadi saudara, sepanjang sejarah dari Adam jatuh dalam dosa, terus itu setan berusaha untuk apa? Mencelakakan. Dengan apa? Jerat, jebakan, dipasang ini, pasang itu, ranjau ini, ranjau itu. Ya, memanfaatkan ada masalah dikit, dibesar-besarkan sama setan. Supaya kita apa? Melihat terus di situ. Akhirnya apa? Ketakutan. Makanya Wahyu pasal 21 ayat 8. Urutan orang masuk neraka itu yang paling pertama di atas sendiri penakut. Dan yang mengembuskan ini kuasa gelap. Loh kenapa? Buat orang beriman, iblis tidak bisa. Langsung dia mau ngantem, bunuh, manfaatkan ilmu gelap, kuasa gelap, santet, tenung, tidak bisa. Yang percaya katakan amin. Maka dipakai segala macam yang bisa dieksplor, dieksploitasi lebih tepatnya, dieksploitasi oleh kuasa kegelapan. Supaya apa? Orang jadi cemas, khawatir, panik, tidak jelas, tidak berharap ke Tuhan. Dalam banyak hal. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan, iblis bapak pembunuh manusia dari mulanya. Itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Itu saudara kasih, iblis itu pembunuh dari mulanya. Ya, sumbernya kejahatan. Kemudian Tuhan Yesus bicara lagi, Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang, hendak apa? Mencuri, kemudian apa? Membunuh, kemudian apa? Binasakan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Urutan 2, 3. Saudaraku dikasih, mencuri, membunuh, membinasakan. 2, 3, tidak bisa dipakai iblis untuk orang beriman. Yang bisa dipakai yang mana? Mencuri, yang satu tadi. Mencuri apa? Damai sejahtera. Mencuri apa? Rasa yakin kita, percaya kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya apa? Dia bisa menjamah langsung? Enggak, didesak dengan berbagai macam situasi. Sekeliling. Itu dieksploitasi oleh kuasa gelap. Ini tolong anak-anak Tuhan berpegang teguh dalam hal ini. Tadi saya sudah menyampaikan, ya pakai sakit, nggak pakai sakit, tubuh ada batas masa pakainya, expired date-nya ada. Ingat itu, saudara kasih Tuhan, buat orang berdosa tidak ada harapan bahagia. Karena apa? Mati berarti ancaman maut. Iya kan? Saya itu paling tidak suka pakai istilah dijemput oleh maut. Ini saudaraku dikasih Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan gimana kira-kira? Meninggalkan dunia ini apa caranya? Dijemput oleh siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Jemput, diantar. Ini angkutan umum ada batasan Pak, itu di sana. Tapi sorga ini bagi Yesus sekejap. Set, set. Dijemput maut. Enggak. Maut sudah ditundukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen anak Tuhan beriman sungguh-sungguh bisa meninggalkan dunia. Bisa. Memang satu waktu enggak bisa tidak. Tinggal. Loh, kalau pakai sakit gak pasti sakit tetap nanti ditinggal. Kemudian apa yang kita takutkan? Ayo, waktu yang ada ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Gitu loh. Hidup orang percaya sudah ditebus Tuhan. Rohnya sudah dipulihkan. Didampingi Roh Kudus. Ada di kita. Maka ketika iblis mau mengeksploitasi hal-hal buruk yang dulunya bagus. Diantemkan ke
orang beriman tidak bisa. Makanya 3 kriteria itu tadi, curi, membunuh, ya, membinasakan. Membunuh, setan tidak bisa. Membinasakan, tidak bisa. Makanya, oh anak Tuhan meninggal dengan cara apapun kecuali bunuh diri. Kecuali bunuh diri. Itu memang bagian dari waktu di mana Tuhan mau memindahkan dia pulang ke sorga. Contoh, ya, gempa atau mungkin bencana alam, ribuan orang meninggal. Di antaranya anak-anak Tuhan di situ ikut juga meninggal. Ya, makanya kan saya bilang, jangan model ini hukuman Tuhan. Tidak segitunya. Tuhan waktunya untuk apa? Memindahkan yang beriman tadi pulang untuk menerima janji Bapa. Nah itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang bisa meninggal dengan berbagai cara. Karena apa? Masa pakai tubuh ada batas. Tetapi roh itu kekal. Andai kata tidak ditebus Tuhan, masuk kebinasaan, kekal juga. Tidak ada batas waktu, abadi. Untung Yesus turun menyelesaikan semua dengan dasar-dasar doktrin yang saya sampaikan tadi dari kebenaran firman Allah. Maka roh kita diselamatkan, hidup kekal, bahagia di sorga sampai selama-lamanya. Amin. Nah, waktu di dunia kita harus bahagia. Jangan kita mau masuk di hal yang bukan domain kita, wilayah kita. Ini setan merancang yang begitu. Sudah jelas kita tahu. Nah, kalau yang dia bisa mencuri, nah saya menjelaskan mencuri dalam konteks yang berbeda kan. Ada kemungkinan enggak untuk kita tidak bisa tercuri oleh proses pencurian itu sendiri? Hampir sama, cuma konteksnya beda. Yang lalu saya menjelaskan tentang kedatangan Tuhan. Sekarang ini kalau pencuri dalam arti pencuri. Bagaimana caranya supaya kita tidak kecurian? Apa yang harus kita lakukan? Berjaga, waspada. Tuhan bilang berjaga, jagalah. Ya, senantiasa. Tidak akan kecurian. Artinya apa? Kalau 2, 3 lolos anak Tuhan. Yang 1 bisa lolos. Tidak akan dia bisa mencuri damai. Tidak akan dia bisa mencuri celah-celah yang membuat kita kemudian terjebak. Ya, rokok. Itu bagian dari jebakan. Ketika kita tidak belajar untuk menguasai diri, tidak belajar untuk memulai sesuatu, habis sudah puluhan tahun, bisa. Gigi saya sampai hitam semua, waktu saya ikut Tuhan Yesus, ada kemauan, ternyata bisa. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini jebakan, ini bagian celah yang akan merusakkan kita. Merokok, mati besok. Tidak merokok, mati. Sama-sama matinya Pak. Beda. Di mata Tuhan yang penuh tanggung jawab, mati bahagia. Yang tidak pernah bertanggung jawab atas anugerah hidup yang diberikan Tuhan harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah itu saja yang kita pikir saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi kita lolos dari talenta iblis yang pertama. Apa tadi talenta iblis yang pertama? Iya, pencurian. Gak akan bisa dicuri kalau kita terus berjaga-jaga, waspada, kata Tuhan. Bunuh, gak bisa, gak ada anak Tuhan matinya gak kersane ngalah, gak ono. Tapi aneh, kejadiannya apa? Kecelakaan dan lain sebagainya. Enggak, itu cuma proses mati. Ya, maka wah sakit, deket mati, belum tentu. Betul ya, dokter di sini ya. Orang sakit kayak apa? Tuhan bilang belum waktunya mati, enggak mati. Salah satu contoh siapa? Siapa salah satu contoh? 41 tahun lalu saya divonis mati. Enggak mati sampai sekarang, masih dikasih hidup. Tuhan yang punya nyawa. Dan saya akan salut dokter-dokter di sini yang hikmat yang dikaruniakan Tuhan terus alam pikirannya, ilmunya ditundukkan kepada kebijaksanaan ilahi. Ya, kita bisa katakan ini teori secara kedokteran, medikalnya begini. Tapi masih ada yang di atasnya itu yaitu kekuasaan Tuhan. Tidak mustahil. Makanya nanti kalau mau memberitakan ya kepada pasien
Mana pasien sudah tidak ada harapan apa, jangan, waduh wis kayak gini ini tipis, gak usah diomong, tipis tebel Tuhan yang punya. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya minta dokter-dokter tetap katakan, tetap tidak ada yang mustahil. Tapi ya harus begini, lakukan yang baik, lakukan yang sehat. Kita lakukan itu. Firman akan mengingatkan sinkron dengan apa yang disampaikan. Coba ayat 14, 15, 13 sudah jelas ya. Itu rancangan kegelapan, mau mengeksploitasi hal-hal yang dulunya baik jadi tidak baik. Kenapa? Dosa. Silakan Bu, baca ayat 14, 15. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Saya sebutkan dulu, Aku tidak 38 ayat 14, 15. Mungkin ada yang baru Mazmur membuka. 38 ayat 14 Ya. dengan yang ke-15. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Seperti orang tuli, terus Aku tidak mendengar. aku tidak mendengar. Seperti orang bisu Ah. yang tidak membuka mulut. Enggak buka mulut. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar. Tidak mendengar berita viral, berita ini, berita itu. Yang terus siang malam mau dimasukkan terus. Ujung-ujungnya kita, kan kita sudah tahu prinsipnya. Yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sudah. Tubuh ini sudah didesain Tuhan untuk ada proses ya menyembuhkan dengan sendirinya. Makanya pendeta juga mesti belajar tahu hal-hal seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, hati sedih, susah, Alkitab ngomong. Minggu lalu saya garap habis kan, ayat itu kan. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Sampai tak gini kan, kayak angkruk ngiteng. Saudaraku dikasih Tuhan, tetap semangat. Jadi orang tuli. Semakin kita dengar suara-suara yang melemahkan kita, kita yang rugi. Kerugiannya apa? Secara medik sudah dijelaskan tadi. Ayat 16. Puji Tuhan. Karena apa? Ini dasarnya. Daud ini yang ngomong, anggap aja Daud lah Mazmur. Ayat yang ke-16. Ya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Sebab kepadamu lah ya Tuhan, Aku berharap. aku Harap. berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan. Engkaulah yang akan menjawab, terus apa? Ya Allah. Ya Allahku. Yang percaya katakan amin. Nah ini, tulilah terhadap berita yang gak jelas, hoak, ya bahkan saudara barangkali dibully, saudara difitnah, saudara dikosipkan, tutup aja. Lebih-lebih suara-suara setan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kalau orang sudah ngunci telinga, jadi orang budek lah terhadap berita-berita yang melemahkan kita, budek aja. Ya, jadi bisu, kenapa? Nggak perlu terus kita ngeladeni hal-hal yang nggak jelas. Untuk apa? Saya jadi hamba Tuhan 37 tahun. Kalau ngikuti ya orang ngomong saya masukkan hati, saya biarkan menggerogoti. Saya sudah mati dulu-dulu. Atau saya tidak melayani lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, semua orang ngadepi itu. Ketika orang tanya, resepnya apa? Resepnya ini, Mazmur 38 ya, kita lihat di ayat 14, 15, apa? Tulis saja. Dirasani orang, digosipkan orang, tulis aja. Dipuji-puji orang, gak usah dimasukkan semua. Kan gitu, kalau memang masuk akal yang diomong ya terima kasih. Bukan merebut kemuliaan Allah, ya enggak lah. Kalau kita mengerjakan sesuatu lantas orang bilang good job. Wah bagus nih yang kamu kerjakan, wajar. Itu kira jadi pendorong, stimulus untuk kita mau meningkat lagi. Jangan pujian lantas membuat kita sombong, kemudian kita asal-asalan, itu berarti curi kemuliaan Allah. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu, lantas orang ya ada yang mengatakan bagus yang kamu kerjakan, ini bagus yang kau katakan. Puji Tuhan, terima kasih. Belajar lagi. Belajar lagi. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita buka 1 Samuel 30 ayat 6. Ayat 6 ini menjelaskan ayat 1 sampai 5-nya. 1 Samuel 30 ayat 6. Masih sama ini dengan yang menulis Mazmur tadi, ini sebagai pelaku peristiwa, namanya Daud. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 yang ke-6.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan ya? Menguatkan kepercayaannya. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Halo, sudah? Sudah dibaca semua? Ketemu ayatnya kan? Pasal 30 ayat 6. Ayat 1 sampai 5 itu ceritanya Daud dengan semua pasukannya itu baru balik dalam perjalanan perjuangan yang begitu rumit. Dia balik ke tempat keluarganya. Ternyata di tempat itu kosong. Keluarga Daud, keluarga semua pasukannya, istri, anak-anak, harta benda, semuanya tidak ada. Raib, musnah di tempat itu. Semua pendukung Daud ngamuk kepada Daud. Kok gini? Saya belain Tuhan, mengikuti perjuangan. Justru sekarang ujung-ujungnya saya ngalami seperti ini. Daud nyaris dilempari batu oleh semua pengikutnya. Sudah bayangkan, takut. Rasanya, Saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika banyak ya ancaman, banyak serangan, yang terjadi apa? Panik, takut, saudaraku ini kasih Tuhan, worry, campur aduk, lemah. Dan kalau terus, imun tubuh tidak berdaya, beragam penyakit yang sudah ada melonjak. Sekarang dikasih tahu caranya. Caranya ayat 6 ini tadi. Haleluya. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, caranya dikasih tahu. Ya, jelas-jelas di situ, sederhana sekali. Firman Tuhan memberikan satu penjelasan yang begitu mudah dimengerti saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, dan Daud sangat terjepit. Ada tekanan ekonomi, ada masalah. Orang tua lagi kalang kabut, ngatasi ya salah satu anaknya atau berapa anaknya yang sulit terima masukan, tidak mendukung, ya mengalami banyak masalah ekonomi, macam-macam, terjepit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak apa, saudaraku? Melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Semuanya raib. Kalimat berikutnya yuk baca bareng dengan saya. 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Itu seperti Mazmur pasal 38 ayat 16 tadi. Punya pengharapan, menguatkan kepercayaannya. Kalau secara fisik harus dikuatkan dengan apa? Asupan yang bagus, pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus, pola hidup menyangkut tidur cukup, ada geraknya, olahraganya dikit, sebisanya. Itu secara fisik. Kalau mau menguatkan rohani ini seperti menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini firman Tuhan. Pak, bagaimana cerita selanjutnya dari 1 Samuel pasal 30. Baca di rumah nanti terlalu panjang. Tapi intinya setelah pengharapannya dikuatkan, kepercayaannya kuat, yakin Tuhan tidak jauh. Daud bertanya, Tuhan menuntun, memberikan pengertian. Artinya apa? Ada kesiapan rohani, ada kesiapan langkah yang benar, terus melangkah. Tuhan tidak tinggal diam. Orang beriman tidak dibiarkan jalan sendiri. Dan akhirnya yang terjadi, Daud bersama tentaranya dapat memburu semua musuhnya, dikalahkan,
bahkan keluarga, istri, anak-anak, harta benda. Alkitab katakan tidak ada satupun yang tidak kembali. Semuanya kembali. Kalau ada kepercayaan kuat bergantung kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masa depanmu tetap jadi milikmu. Hari esok itu tetap menjadi milik kita. Hari tua kita, jaminan Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Yang masih aktif kerja, yang purna tugas, yang sedang mengalami kesulitan, enggak usah gentar. Yesus hidup, sanggup melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Alkitab itu luar biasa. Ya, jasmani, menghadapi masalah, kuatkan, supan. Rohani sama. Hadapi tekanan, kuatkan. Dekati sumber kekuatan. Dekati sumber asupan itu. Karena bisa ngasih asupan apa? Firman Tuhan. Sudah jelas? Amin? Iya. Closingnya, penutupnya, baca aja terus saya berdoa. Mazmur 112. Ayat 7 dan 8, semuanya buka ayat ini. 112. ayat 7 dan ke-8. Iya, 7, 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Amin. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin, karena terus dikuatkan, terus dekat Tuhan, terus ibadah. Daud menguatkan kepercayaannya dengan cara apa? Nempel sama Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang sakit bisa sembuh. Amin. Yang kekurangan tidak mustahil Tuhan mencukupkan. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Nah, itu terus Bu. Hatinya teguh. Hatinya teguh. Ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Haleluya. Siapa lawan kita, saudaraku? Siapa lawan kita? Tolong sebutkan. Iya, kita tidak punya lawan, orang sa-RT, sa-kampung, di kantor, di kerjaan, suka jengkelkan. Ya jengkelkan, tapi bukan lawan kita. Lawan kita yang sesungguhnya siapa? Sekali lagi, iblis. Ya, bagaimana sikap kita? Ayat 8 ini yang kita pegang, saudaraku. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Yang mau mengeksploitasi semua yang buruk-buruk mau dihantamkan untuk manusia. Untuk orang, manusia ketakutan, manusia panik, manusia lemah, manusia kemudian ya mengalami banyak masalah, bencana, musibah. Ini pekerjaan kegelapan. Yesus selalu memberi damai sejahtera. Maka sebagai hamba Tuhan yang hormat sama Tuhan, memberikan berita damai. Dokter yang takut Tuhan membawa berita yang penuh damai buat kita semua. Amin. Semua dokter-dokter di sini, anak Tuhan sebagai apa? Ya, tetap jadi pembawa damai. Saudara sudah digarap di gereja ini, nanti besok ketemu dengan kawan-kawan, orang di kantor, klien saudara, customer saudara, rekanan saudara, atasan saudara, bawahan saudara, bawa berita damai sejahtera kepada mereka. Tuhan mengurapi kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Saya akan berdoa. Terima kasih. Bu Wosi, Tuhan berkati. Semua tunduk kepala. Dengan mengangkat tangan, hamba berdoa, mohon rahmat berkat Tuhan, kiranya melalui apa yang hamba sudah sampaikan, dan saat ini tangan yang terangkat menjadi saluran berkat buat semua yang hadir untuk mengalami damai sejahtera, sukacita, hidup bahagia, sehingga sistem imun kekebalan tubuh kami semakin optimal, maksimal untuk dipakai Tuhan, mendatangkan sehat bagi kami dan bagi orang lain, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir pasti diberkati, dikuatkan dan dijamah, dan kami akan keluar di tempat ini untuk menjadi pemberita damai seperti yang Tuhan telah tabiskan buat kami semua. Dan hari ini di-refresh untuk kami memberitakan berita damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa berita damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan pasti memberkati semua yang datang melayani dan dilayani. Dan kami yakin minggu depan semua ibadah, kaum muda juga ibadah, penuh semua orang-orang takut Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, sehat dalam berkat Tuhan. Dan kota ini diberkati Tuhan, sehat dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan.
Kita bersyukur malam hari ini kita telah diberkati melalui firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini dan tentunya semua kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian selama. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Amin. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian selamanya. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian selama. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada kemenangan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian selama. Katakan selamanya. Sekali lagi, selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau malam hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami, untuk kami terus bersandar kepadamu. Karena kami meyakini apabila kami bersandar kepadamu, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah perisai kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas berkat-Mu malam hari ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terlebih ya Tuhan, hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, sehingga kami umat-Mu dibawa untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang lain yang saat ini melayani Engkau. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, Engkau teguhkan, Engkau memberkati kami, Engkau menjamah kami, Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Kuduskan, sucikan, biarlah melalui benda yang mati ini Engkau akan ubahkan menjadi sarana yang hidup untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin penyertaan kasih-Mu, berkat-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi kami, pertemukan dalam ibadah kami yang telah Engkau tetapkan untuk kami terus beribadah dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, penyertaan kasih-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Olehnya sebelum kami pulang, berkatilah kami ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini kita pulang dengan menerima berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang
yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.